Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mau bahas tentang pendidikan IPA SD. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian IPA. Adapun pengertian IPA menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sujana, IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Yang kedua, menurut Darmajo, IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Selanjutnya, menurut Bundu, memaparkan bahwa sains adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, menurut Karen dan Son, dalam Puskur tahun 2007 mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku untuk umum dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Selanjutnya, menurut Abdullah, IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara melakukan observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori eksperimental, dan demikian seterusnya kait-mengait antara satu cara dengan cara yang lain. IPA sendiri berasal dari kata natural science, di mana natural artinya alamiah dan science artinya ilmu. Dari pengertian beberapa para ahli tentang IPA, dapat disimpulkan bahwa pengertian IPA merupakan suatu kegiatan yang fokus mengkaji dan proses yang ada di dalamnya melalui proses ilmiah. Selanjutnya, karakteristik IPA di SD. Nah, apa saja sih karakteristik IPA di SD itu? Harlan membagi 3 karakteristik IPA. Yang pertama, memandang bahwa setiap orang mempunyai kewenangan untuk menguji kesahihan prinsip dan teori ilmiah meskipun kelihatannya logis dan dapat dijelaskan secara hipotesis. Yang kedua, memberi pengertian adanya hubungan antara fakta-fakta yang diobservasi yang memungkinkan penyusunan prediksi sebelum sampai pada kesimpulan. Yang ketiga, memberi makna bahwa teori sains bukanlah kebenaran akhir, tetapi akan berubah atas dasar perangkat pendukung teori tersebut. Tujuan pembelajaran IPA. Ada beberapa tujuan pembelajaran IPA menurut Hendro Darmojo dan Jenny. Yang pertama, memahami alam sekitar. Dalam mempelajari IPA, diharapkan peserta didik dapat memahami alam di sekitarnya. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, memiliki sikap ilmiah. Nah, diharapkan setelah mempelajari IPA, peserta didik dapat memiliki sikap ilmiah. Yang terakhir, memiliki bekal pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup IPA. Hardy dan Flair membagi beberapa bagian IPA sebagai seorang guru dalam memahami pembelajaran IPA. Yang pertama, IPA sebagai kumpulan pengetahuan. IPA sebagai kumpulan pengetahuan mengacu pada kumpulan berbagai konsep yang sangat luas. IPA dipertimbangkan sebagai akumulasi berbagai pengetahuan yang telah ditemukan sejak zaman dahulu sampai penemuan pengetahuan yang baru. Pengetahuan tersebut berupa fakta, teori, dan generalisasi yang menjelaskan alam. Selanjutnya, IPA sebagai suatu proses penelusuran. IPA sebagai proses penelusuran umumnya sebagai suatu pandangan yang menghubungkan gambaran IPA yang berhubungan erat dengan kegiatan laboratorium. Selanjutnya, IPA sebagai kumpulan nilai. Pandangan ini menekankan pada aspek nilai ilmiah, termasuk di dalamnya nilai kejujuran, rasa ingin tahu, dan keterbukaan. Selanjutnya, IPA sebagai cara untuk mengenal dunia. Mengapa IPA dikatakan sebagai cara untuk mengenal dunia? Karena IPA dipertimbangkan sebagai suatu cara di mana manusia mengerti dan memberi makna pada dunia di sekeliling mereka, selain menjadi sebagai salah satu cara untuk mengetahui dunia beserta isinya dengan segala keterbatasannya.
IPA sebagai institusi sosial. IPA sebagai institusi sosial seharusnya dipandang dalam pengertian sebagai kumpulan para profesional yang melalui IPA mereka didanai, dilatih, dan diberi penghargaan akan hasil karya. Selanjutnya, IPA sebagai hasil konstruksi manusia. Dikatakan sebagai konstruksi manusia, pemikiran manusia sehingga dapat apa saja yang dihasilkan memiliki sifat yang luar biasa. Selanjutnya, IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dikatakan demikian karena banyak orang yang menyadari bahwa apa yang dipakai dan digunakan untuk memerlukan kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh IPA. Ruang lingkup IPA di SD itu dalam BSNP dibagi menjadi 4. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungannya, serta kesehatan. Yang kedua, benda, materi, sifat-sifat dan kegunaannya, yang meliputi cair, padat, dan gas. Selanjutnya, energi dan perubahannya yang meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang terakhir, bumi dan alam semesta, yang di dalamnya terdapat tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.